Supaya apa? Supaya skornya itu tidak 6-0. Baik, bagaimana Jadi tanggapannya? kita ambil 4-2, supaya apa? Pertandingan itu begini Vito, kalau 6-0 tidak bagus juga dilihat oleh rakyat, tidak bagus dilihat oleh penonton. Silakan. Sebentar. Ucapan Tantowi tadi, kita bisa kalau bikin 6-0. Sayang tidak mampu. Ya? Prabowo tidak mampu membuat 1-0 aja susah. Kemarin saya hitung 5-1 lah. Waktu babak pertama, 6-0 asli kalah. Bentar, ada satu lagi yang saya mau bantah. Yang kedua, kedekatan saya sama Jokowi, kedekatan saya sama Prabowo sama. Tapi Tantowi kedekatannya dengan Prabowo karena sudah ditolak sama Jokowi. Iya, sudah datang, ditolak, mental ke sana. Coba kalau diterima, pasti akan ada di sini duduk berdirinya. Dan saya jadi orang baik-baik nonton di situ. Jadi Vito, yang layak dipercaya dalam debat seperti ini, orang itu kan macam-macam. Ya. Ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, yang hanya mendapatkan informasi itu dari siapa. Yang saya akan informasikan malam ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang disampaikan oleh Pak Hatta. Karena saya berada di lingkar yang sangat dekat dan saya tahu pasti apa yang terjadi. Saya juga loh. Betul. Silakan. Enggak, maksudnya Jadi, saya Niko. Ini masalah esensi apa yang disampaikan tadi malam. Ya. Mampukah Prabowo menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Jokowi? Masalahnya bocor lagi. Bocor, Ya kan? Esensi dari pertanyaannya tidak terjawab. Karena apa? Misalnya apa? Misalnya ditanyakan masalah DAU dan DAK. Ya. Masalah itu dijawab lagi, oh ini karena kebocoran energi. Menurut saya bukan itu jawabannya. Dan jawaban pertanyaan defisit anggaran. Lagi-lagi bicara mengenai kebocoran energi. Terus bicara mengenai kebocoran energi. Tanpa menjawab esensi dari pertanyaan. Bocor. Gimana? Silakan. sebenarnya gini ya, kalau kata saya sih Pak Prabowo tuh karena IQ-nya tinggi ya. Jadi pertanyaan yang tidak substansial jawabannya nggak usah substansial juga gitu. Ya kan? Kecuali Jokowi bertanya tentang sesuatu yang substansial. Misalnya kemarin waktu diomongin masalah ekonomi kreatif gitu. Pertanyaan tuh nggak substansial gitu. Terus tiba-tiba Jokowi juga ngomong tentang bagaimana ekonomi kreatif, tentang desain dan lain itu juga tidak substansial. Itu biasa, anak-anak di sini juga tahu semua ekonomi kreatif gitu loh. Sayangnya Prabowo, nggak tahu. Nggak tahu, nggak ngerti. Saya tahu lah. Berarti lebih pintar kalian daripada calon presiden. Gini loh. Kemarin itu sebenarnya Mas Prabowo tuh ngenyek dikit sebenarnya. Karena anaknya dia udah ada di desain interior dan desainer baju ya. Setuju. Dan ada beberapa segmen itu yang tidak substansial dan tidak mempengaruhi bobot penilaian. Kayak misalnya, bikin mereka happy, rakyat senang kan. Sorry ya, kayak misalnya Saya pertanyaan. sangat setuju dibilang ngenyek. Prabowo tuh ngenyek dirinya sendiri. Ya kan? Mempermalukan dirinya sendiri. Nggak bisa jawab. Jadi kalau gini, Saudara Niko kan mengatakan mengenai bocor lagi. Karena banyak yang tidak tahu. Ya, kalau kita berbicara pembiayaan untuk program-program pembangunan yang bermuara pada ekonomi kesejahteraan dan seterusnya, sumber paling besar itu adalah apabila pemerintah berikut bisa mengamankan minimum 1 triliun yang bocor. Ya, jadi kata bocor itu memang harus digarisbawahi karena kita belum memperhatikan itu. Daripada ada seorang yang ingin menjadi presiden NKRI, Negara Kartu Republik Indonesia. Ya. Enggak, jadi gini. Jadi setiap permasalahan coba dijawab kartu. Enggak. Setiap permasalahan dijawab kartu, ya. Rakyat bisa mikir, ya. Karena itu bukti konkret yang bisa dikerjakan oleh Jokowi. Yang lain tidak bisa. Jokowi sudah berbuat, belum jadi presiden saja sudah berbuat. Kemudian Prabowo bilang selalu bocor. Yang bikin bocor adalah wakilnya, dia sendiri, Menteri Perekonomiannya, anggota DPR-nya. Gimana? Itu yang bikin bocor. Yang bikin bocor. Kalau sudah bocor, itu DNA. DNA itu harus diamputasi. Kalau orangnya itu aja, DNA masih ada terus, bocor terus, sampai mampus. Silakan. Dani silakan. Sebenarnya dari pemerintahan Mbak Mega, Yusuf Kala juga bocor juga sebenarnya. Siapa yang bilang nggak bocor ya kan? Nah tapi hebatnya pemerintahnya Pak SBY ini ya, yang paling hebat, yang lain mungkin nggak terlalu hebat, tapi yang paling hebat adalah
banyaknya koruptor yang masuk KPK. Itu buktinya bahwa pemerintahan ini cukup tegas terhadap koruptor dengan banyaknya koruptor yang masuk penjara. KPK-nya yang Kita akan tegas. lanjutkan, kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di KPK-nya yang debat. hebat tegas. Kita break dulu.